Mas, selamat sore. Aku Septia Niken dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Dari Masnya sendiri, dengan Mas siapa? Ya, perkenalkan nama saya Tegar. Saya yang istilahnya menunggu tempat ini. Jadi tempat ini namanya Pujo Kusuman Creative Lab, gitu kira-kira. Oke, Pujo Kusuman Creative Lab itu bisa digambarin nggak Mas seperti apa? Oke, ya Pujo Kusuman Creative Lab itu nama tempatnya, nama ruangnya. Tapi kalau kegiatannya kami nggak ada nama ya. Karena orang-orang di sini nih pada dasarnya kan pemuda-pemudi Pujo Kusuman. Oh, oke, warga sekitar ya? Warga sekitar, ya bisa dikatakan Karang Taruna, tapi kalau di kampung kan nggak ada tuh Karang Taruna. Oh iya. Jadi kumpulan pemuda, terus kemudian cari tempat, idenya membuat laboratorium kampung, makanya namanya Creative Lab. Oh, Creative Lab itu jadi dibentuk oleh Masnya sama pemuda-pemuda sekitar sini. Ya benar. Nah, latar belakang dari terbentuknya Creative Lab ini kayak gimana ya Mas? Jadi awalnya itu biasa dari tongkrongan-tongkrongan pemuda, terus kemudian ada tuh apa istilahnya tawaran untuk berkegiatan dari kampung dan kok ternyata rutin melibatkan pemuda. Nah, tapi ada beberapa waktu, salah satunya karena COVID, kegiatan itu berhenti. Kegiatan berhenti, lalu kemudian pemuda-pemuda ingin terus melanjutkan berkegiatan, kan gitu. Nah, terus tercetuslah baru ide Oh, baru idenya. untuk membuat semacam tim untuk berkegiatan dan lain-lain gitu. Nah, tapi baru bisa terrealisasi 1 bulan yang lalu ya, kira-kira bulan bulan September berarti iya. ya. Bulan September 2022 baru terrealisasi ada tempat ini. Sebelumnya basecamp kami itu nomaden banget, ya dari rumah ke rumah. Karena notabene-nya kan orang-orang sini. Ya. Kadang kumpul di rumahnya si A, si B, si C. Tapi sudah menghasilkan beberapa kegiatan. Oke, nah itu kan udah terbentuk tempat, udah menghasilkan beberapa kegiatan ya. Terus Creative Lab ini kan bergerak di bidang sosial. Motif yang membangun kegiatan ini tuh gimana ya Mas? Ya motifnya adalah kecintaan terhadap kampung yang jelas. Jadi anak-anak pemuda itu cinta dengan kampungnya, rindu dengan mungkin suasana-suasana yang dulu atau harapan-harapan mengenai gambaran kampung yang ideal. Jadi motifnya ya itu tadi, kecintaan, kerinduan, dan cita-cita. Itu yang mendasari kegiatan. Oke. Dari motif-motif sama latar belakang kan tadi sempat disinggung sama Masnya, kita membahas tentang kegiatan ya. Ya. Nah, macam-macam kegiatan yang udah Creative Lab laksanain selama ini tuh apa aja gitu? Oke, kalau kegiatannya itu ada yang event, terus kemudian ada yang rutin. Nah, saya mulai dari yang rutin dulu. Yang rutin itu kami ada pertemuan rutin setiap tanggal 27. Atau kadang teman-teman nyebutnya itu pitulikuran. Oh, oke. Terus kemudian yang rutin lagi itu sekolah warga. Sekolah warga itu di bidang pendidikan. Jadi kami membuat semacam kelas-kelas formal maupun non formal ya, tergantung tergantung sumber dayanya kita. Tergantung pengajarnya juga mungkin. Benar. Karena namanya sekolah warga itu kan berarti dari warga untuk warga. Jadi kalau di sini misal ada yang bisa nyetir, ya udah kenapa enggak kita buat kelas nyetir. Ada yang suka mainan ini ikan cupang nih. Ada tuh kelas budidaya cupang atau lain sebagainya. Terus kadang juga bisa dari si katakanlah tanda kutip muridnya ya, itu meminta, Mas Mbok ada ini kelas matematika atau kelas bahasa Jerman. Ya oke, itu bisa kita adakan. Kita hanya merespon aja. Oke, berarti terlaksananya kegiatan itu benar-benar dari masyarakat untuk masyarakat sendiri ya Mas berarti? Ya. Kayak selain mempelajari tentang pendidikan formal, non formal kayak soft skill, hard skill itu juga dipelajari kan di sini pasti. Ya. Berarti serangkaian kegiatan yang dijalanin itu benar-benar selain bermanfaat pasti berkesan juga dong buat Masnya sama warga di sekitar sini. Mungkin dari kami perlu bimbingan pesan moral juga sih dari Masnya atas adanya kegiatan-kegiatan sosial tersebut. Oke. Kalau pesan saya gini, jadi dulu sebenarnya saya ini bukan dari Pujo Kusuman.
Saya ini aslinya dari Kota Gede. Mhm. Nah, saya juga pernah membuat kegiatan yang serupa, tapi agak-agak berbeda lah, tetap beda ya, setiap tempat akan beda Iya. jadinya. Dan saya memutuskan untuk hijrah ke sini itu juga suatu kebetulan. Tapi yang jelas poinnya gini. Saya dulu pernah ke Kulon Progo. Di Kulon Progo itu sedang istilahnya apa? Gagal panen. Ada petani gagal iya. panen. Terus kemudian ketemu tuh dengan Pak taninya, Pak, di pinggir sawahnya kan, Pak, gagal panen ya. Kan saya langsung gitu. Terus bapaknya bilang, saya nggak gagal loh, Mas. Saya sudah berhasil menanam. Oke. Kalau panen itu sudah bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Karena saya juga nggak bisa menumbuhkan tanaman dan buah-buahan. Nah, itu yang menjadi spirit pergerakan saya. Jadi nggak ada yang gagal dalam menanam. Jadi pekerjaan yang pasti sukses adalah menanam. Salah satunya kalau menurut orang Jawa itu kan ada istilah nandur woheng pakarti. Oh, iya. Menanam yang buahnya adalah kebaikan. Kebaikan, benar. Nah, salah satunya adalah membuat kelompok-kelompok ruang-ruang seperti ini bagi saya adalah menanam. Dan nggak tahu ini buahnya akan seperti apa karena ini baru 1 bulan. Tapi yang jelas ada konsep, ada itikat baik. Saya menanam. Berarti dari beberapa faktor mendorong kayak gitu tuh yang membuat Masnya sama teman-temannya tuh jadi kayak ingin selalu menumbuhkan berbagai kegiatan di sini ya, Mas? Ya, benar sekali. Dan nggak ada kata gagal dalam menanam. Itu yang menjadi spirit kami untuk terus continue membuat hal yang baru dan baru. Oke, nah dari serangkaian yang saya tanyakan ke Masnya dari latar belakang, dari motifnya, kegiatan, sama beberapa pesan moral tersebut, banyak sih hal yang kita dapat. Selain adanya support juga, kita juga mendapat pembelajaran hidup seperti yang Masnya sampaikan. Dan kami selaku perwakilan dari Universitas Widya Mataram merasa sangat bersyukur bisa diterima Mas untuk bertanya mengenai Creative Lab dengan sejauh ini. Kami mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan dari teman-teman. Sekali lagi tetap mengucapkan terima kasih ke Mas Tegar ya. Ya, sama-sama Mbak, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih Mas. Selamat sore. Selamat sore.